Mas Teguh nyesel nggak sih beli mobil warna putih? Gue udah pernah bahas kan beli mobil warna putih. Tapi kali ini gue bakal bikin kelebihan kekurangan beli mobil tuh warna putih atau warna hitam masing-masing. Tonton sampai habis. Kemarin ada yang minta banget di review, Mas coba dong review Rush Facelift GR Sport. Dan kali ini nggak tanggung-tanggung, gue bakal bikin reviewnya tuh langsung dua sekaligus. Warna putih sama warna hitamnya sekaligus. Nanti gue kasih pengalaman gue ya. Mobil gue kan warna putih nih, nanti gue kasih tahu kelebihan kekurangan dibandingin warna hitamnya. Sekaligus kalau warna hitam kelebihan kekurangannya apa. Pokoknya kalian tonton sampai habis. Terus penasaran gak sih promo-promonya ada apa aja? Halo Bapak Ibu semua, saya Arif, Toyota dari Auto 2000 Permata Hijau. Showroom kami ada di Jalan Kebayoran Lama nomor 28. Selain showroom, kami juga ada untuk servis dan park. Jadi simpan saja nomor saya, nanti saya akan bantu bookingkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, kondisi sekarang nih paling tepat. Untuk di bulan Juni ini, Anda bisa hemat lebih dari 14 juta rupiah. Toyota Rush di samping saya ini, kita bisa mulai DP dari 30 juta rupiah atau cicilan 166.000 per hari. Nah, untuk yang mau beli cash nih, kita ada promo khusus. Anda nggak perlu capek-capek ngeluarin uang cash, karena kita ada promo 1 tahun 0%, rate-nya 0, adminnya 0, dan free asuransi lagi. Jadi sayang banget kan, jadi kita bisa pakai 0%. Selain Rush, kita juga ada Raize, juga free asuransi 2 tahun. Satu lagi, kita ada free asuransi 3 tahun, khusus untuk Veloz. Nggak cuma yang tadi ya, kita juga ada Innova Reborn Diesel RWD, promo khusus untuk ini. Jadi sekarang kontak saya aja. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin ganti mobil, kita juga ada promo trade-in dari merek apapun, dari tahun berapapun, kami akan berikan harga terbaik. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih ragu dengan pilihan mobilnya apa aja, bisa kita lakukan test drive di cabang saya. Bapak Ibu tinggal call saya aja atau WA saya aja, dan kita langsung janjikan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya di 0852 636 91108 atau bisa langsung datang ke Auto 2000 Permata Hijau, cari Arif ya. Ditunggu ya Bapak Ibu, dan terima kasih udah menonton. Kuncinya tuh sama persis kayak gini guys. Tapi sebelum kita ngomongin kunci, sebenarnya saya harus kasih tahu dulu harganya berapa. Harganya tuh sekitar 310 juta atau naik sekitar yang lama itu 306, berarti naik sekitar 4 jutaan dibandingin yang model sebelumnya. Looks dari tampak depannya kayak gini. Nah, kalau kelebihan mobil warna putih tuh kelebihannya ya. Kalau misalkan lagi kejemur matahari kayak gini, itu mobil tuh nggak terlalu terik banget. Udah gitu, kalian lihat deh. Ya, desain grillnya kan baru nih, hitam, jadi black glossy. Ini juga desain baru, terus ini juga black glossy. Jadi kontrasnya tuh dapet putih, hitam, black glossy tuh ganteng banget. Meskipun ya memang ini masih halogen biasa, lampunya sudah multi reflektor LED, tapi lampunya menurut gue sih udah cukup terang. Kadang-kadang tuh ya kalau gue papasan sama mobil, sama motor tuh sampai dim. Jadi mungkin mereka mikir lampunya tuh gue nyalain lampu jauh, padahal memang standar pabrikan kayak gini. Jadi mobilnya nggak beda-beda banget sama mobil gue yang tahun 2021. Berarti kan udah mau 3 tahun lah ya. 3 tahun nanti Oktober. Sedangkan kalau warna hitamnya, tuh kontrasnya nggak kelihatan karena dia hitam semua, ya kan? Dan kalau warna hitam itu, kalau misalkan kejemur matahari, jauh lebih panas. Mungkin next time gue perlu termometer ya, cek untuk suhu kabinnya. Jadi sekali lagi, coba kalian voting, komen, lebih suka warna hitamnya atau warna putihnya. Warnanya di bagian kap mesin di sini, ini warnanya kayak abu-abu, dapat peredam mesin. Nah, air intake-nya tinggi banget. Jadi yang bikin gue seneng mobil Rush ini ya, meskipun banyak yang ngatain wah mobilnya kayak gerobak dan segala macam, tapi kalau pakai Rush ini tuh worry free. Mau ketemu jalan rusak, air sih, banjir dan segala macam, gue nggak perlu takut. Mobil gue tuh sudah gue pakai menjelajah tuh sampai terakhir ke Magelang, ke mana ya, Gunung Sumbing ya, ke Silancur Highland ke situ. Jadi nggak perlu khawatir. Air intake-nya cukup tinggi tuh, tinggi banget. Mesin yang dipakai 2 NRVE ya, 1500 cc. Mesin yang sama dipakai sama Yaris Cross sama Veloz. Tenaganya 104 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Rem ABS, EBD, BE, emergency brake sinyal dia sudah ada semua. Nih, looks tampak mesinnya seperti ini. Jadi kuncinya itu menurut gue praktis banget. Tombol lock, unlock,
tetap ada kunci manualnya, dan saya juga nanti bakal kasih tahu fungsinya buat apa kunci manual, kenapa masih butuh. Dia ada smart entry yang bisa dipakai kiri, kanan, dan belakang nih ya. Sama kayak Veloz yang model lama, sama persis. Dan yang saya suka kalau misalkan ras warna putih tuh yang terbaru, yang facelift, enaknya adalah cakep nih ya, spionnya di warna hitam ya kan. Akan lebih cakep lagi sebenarnya kalau misalkan dibikin ini two tone ya. Nah sedangkan kalau di yang ras warna hitam nggak kelihatan nih kontrasnya, nggak kelihatan karena semua sama-sama hitam. Nah kalau putih kan cakep nih ya kan. Dimensinya berapa sih? Sekitar 4,4 panjangnya, lebarnya sekitar 1,6, wheelbase-nya sekitar 2685 ya. Ya memang nggak, kalau misalnya dibandingin sama Veloz, mungkin sama yang satu segmen beda brand itu nggak yang paling luas, tapi ya di ras ini salah satu kelebihannya adalah dia RWD, real wheel drive. Makanya kalau kalian teman-teman tuh lihat di penjualan itu selalu nomor 1 ya ras tuh, karena ya memang bisa mobil keluarga juga, bisa dipakai harian, 3 baris, dan bentuknya SUV ganteng banget. Dan lagi-lagi kalau warna putih cakepnya lagi tuh gini, set claddingnya sekarang itu kan black gloss ini, jadi kontras banget tuh, cakep. Velgnya juga desainnya baru, ringnya nih profilnya 215 60 ring 17 baru nih. Dan enaknya lagi kalau matching kayak gini guys, itu kalian bisa itemin semua nih. Nah kalau misalkan velgnya kalian tuh masih biasa, nggak bisa, ini masih bisa nih. Cuman memang sayangnya remnya depan cakram, ABS ABD udah, tapi rem belakangnya masih tromol nih. Ini cakep nih, black glossy. Di sini side skirtnya tanggung banget ya, kenapa nggak dibikin black glossy ya? Kalau dibikin black glossy sih mungkin total. Tapi di sini set body moldingnya tetap sudah black glossy, ada warna silver juga ornamen. Handle-nya di sini dibikin black glossy. Ini pilarnya tuh warna hitam, ini talangnya udah dapat, roof railnya sudah dapat juga. Ya, sedangkan kalau warna hitam uniknya, ini unik ya. Kalau warna hitamnya, kan di sini nggak kelihatan ya guys, set claddingnya nggak kelihatan karena sama persis. Ini bahan dop juga, set body molding juga. Uniknya di sebelah sini ini tuh warna body. Kenapa dia nggak dibikin dop kayak gini? Kalau dibikin dop sih bakal lebih cakep sih ya. Tuh, ini juga tuh beda kan. Nggak kelihatan. Jadi kalau warna putih lebih kontras, lebih cakep. Kalau warna hitam kayak gini. Dan ngomong-ngomong kalau perawatan, kalau misalkan mobil warna hitam habis dicuci itu langsung kelihatan banget. Sekali lagi boleh kalian mention lebih milih warna hitam atau warna putihnya. Hampir nggak kelihatan apa yang baru dibandingin ras yang model sebelumnya. Nih, looks dari tapak belakang, antena shark fin, spoiler. Spoilernya tuh kayak ada tumpukan ini loh. Ini bahan dop. Ada headmount lamp, defogger, yang baru sebenarnya sebelah sini nih. Jadi ini tuh warna hitam, ini logo Toyota, lampunya sudah LED, terus sudah ada emergency brake signal, emblem ras, GR Sport, parkir sensor. Ini desainnya baru, mungkin baru bener-bener kelihatan tuh di sebelah sini nih guys nih. Warna yang putih nih lebih kontras, lebih kelihatan. Jadi yang baru tuh sebelah sini nih. Tuh, sama desain bumper bawahnya aja nih. Desainnya tuh beda nih, sebelah sini nih beda sama yang model sebelumnya. Pakai sensor ada. Jadi bisa dibilang bahkan lampunya tuh sekilas Zenix aja mirip-mirip kayak gini, cuman lebih cakepan Zenix sih. Sekalian kita lihat bagasi, ada smart entry yang bisa dioperasin dari sini. Kalau di teman-teman perhatiin sini panjang tuh untuk unlock, yang bulat tuh untuk locknya gitu loh. Nah, joknya masih fabric semua warna hitam, tapi nanti saya kasih lihat atapnya tuh udah hitam semua ya. Dan joknya kalau dilipat tuh rata, jadinya seperti ini nih guys. Nggak rata ya, sorry ya. Ya nggak rata, nggak kayak Veloz. Nah masih kayak gini. Tapi jujur mobil gue sendiri baris ketiganya tuh saya selalu lipat kayak gini. Ini buat simpen barang jadi cukup gede. Tapi kalau pas lagi acara mudik gitu ya, acara keluarga dan segala macam, kepake banget sih. Enaknya kayak gitu. Ada cup holder kiri kanan, ini power outlet. Dan kalau mobil gue sendiri power outletnya kepake nggak? Kepake banget karena saya pasang dashcam. Jadi ini tinggal buat colokan dashcam. Jadi yang baris pertama dan kedua itu masih bisa dipakai. Yang ini kepake untuk dashcamnya gitu. Dan salah satu hal yang menarik dulu, ras kenapa paling value for money, selain fitur safety-nya lengkap banget ya, ABS, ABD, BA, airbag itu ada 6 guys. Saya kasih tahu cara pakai Android Auto-nya. Pertama, saya biasanya tuh nyalain dulu untuk Bluetooth-nya sama lokasi. Biasanya gitu karena nanti dia pasti minta. Karena tujuan kita pakai Android Auto adalah untuk pakai Maps-nya. Ini pakai kabel charge aslinya. Saya pakai handphone Realme 7 Pro, handphone ini udah 2 tahun lebih. Ini pakai kabel datanya, tinggal colok di sebelah sini aja. Oh ya, kalian harus lihat nih. Tinggal colok di sebelah sini. Nanti kalian perhatiin di sini akan muncul. Nih, sebentar ya guys, nih. Akan muncul kan charge only, transfer file, Android Auto, kita pilih yang tengah. Dia udah langsung koneksi guys. Jadi semudah itu. Kalau misalkan kalian nggak bisa handphonenya, berarti antara handphone kalian nggak support atau kabel datanya yang mungkin kebacanya nggak ori. Udah, dia akan langsung connect kayak gini.
audio saya matiin. Dia tuh kayak langsung muter Spotify gitu loh guys. Nih, jadi di sebelah sini Spotify, ini Maps. Terus kalau misalnya kita mau cari kemana, contoh doang ya, ini tinggal pencet misalkan ke pasti walk dulu di Hyundai. Gak apa-apa ya, nih kalian bisa tahu dia. Jadi kita bisa nyetir dengan aman dan nyaman, masih bisa dengerin musik juga. Terus kalau misalnya tampilan sambil pengen lihat musiknya, tinggal pencet yang ini. Tuh, udah kayak gini tampilannya. Terus menunya mau next ya, next kita bisa pencet dari sini nih. Tuh, dia lagunya akan berubah kayak gitu sendiri dari sini. Ini untuk volume gitu loh, ya kan. Terus menunya ada apa aja di sini? Menunya kita lihat, pencet menu. Di sini ada car multimedia, kalender, game snack, maps, messenger, bahkan ada WA bisnis, ada YouTube musik, ada Waze, Telegram juga ada. Zoomnya nggak kebaca ya, ada beberapa di mobil lain tuh kayak kebaca, tapi ini menurut gue udah cukup oke. Apalagi yang terbaru, kemarin ada yang ngeledekin ya, wah ras yang terbaru kayak baru keluar dari bengkel aftermarket. Ya nggak apa-apa sih, kalau menurut gue udah cukup suka. Kenapa? Ini tampilannya kayak gini. Jadi kalau ini tadi abis telepon kemana muncul semua, ini bisa ditambahin kayak shortcut gitu ya. Oh, shortcut kayak gini. Oke, back lagi home, geser. Tuh, Apple CarPlay, Bluetooth, ini kayak shortcut kayak gini. Ini medianya ada apa aja? Audio, video, picture. Oke. Back lagi di sini, apps-nya ada apa aja? M Toyota, Notify, voice comment sama prepaid card. Jadi ini bisa buat ngecek e-money, jadi kayak Fortuner ya. Ini e-money, Livin Mandiri sama Flash. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau ada yang komen, Mas, handphone sekarang rata-rata udah kayak gitu. Ya kan, kalau ada aplikasi di sini ya lebih bagus lagi. Dan sekali lagi, yang saya suka yang baru ini apa? Selain head-unit itu udah bisa support ini, di sini semuanya sudah soft touch, tapi warnanya hitam. Terus di sini yang kayak punya aku kan ringnya copot ya guys, gara-gara gue ganti kulit lah semuanya tuh. Ini udah nggak ada. Terus plafonnya tuh jadinya hitam semua. Saya lebih suka sih. Cuma palingan kayak kentang, kenapa joknya nggak dibikin kulit semua? Dan mungkin saya berharap banget sama Toyota next, mungkin kalau dikasih Toyota Safety Sense sih akan seneng banget lagi. Jadi kayak misalkan cruise control, lane keeping assist, lane following. Tapi overall mobil ini dengan harga 310 sih buat gue pribadi udah cukup oke. Kalau misalnya ditanya, Mas, gue nyesel nggak beli ras? Enggak sih. Nyesel nggak warna putih? Enggak. Karena kalau warna putih, kejemur matahari kayak gini, bagian dalam tuh nggak gitu terlalu panas. Jadi sekali lagi, mobil ini apa yang saya suka? Head unitnya oke, interior warna hitam semua. Meskipun AC-nya itu belum ada semburan bawah, tapi sudah automatic. Power outletnya banyak, ya kan? Yang gue suka juga, si ras ini selain ada tempat kacamata nih ya, mungkin terlihat sepele, tapi menurut gue ini penting banget. Jadi kayak sering banget, aduh kacamata gue di mana ya? Cukup lihat di sini ya. Terus di sini buat cewek-cewek nih atau cowok-cowok ya, barangkali suka dandan, touch up, makeup, nih ada kacanya loh. Ada kaca, ada lampu kiri dan kanan. Coba deh, nggak semua mobil ada loh, ya kan? Mungkin kalaupun mobil ada paling cuma kayak gini doang, ya kan? Ini ada kiri dan kanan. Lagi-lagi warnanya hitam, cakep. Spion dalam masih day and night biasa. Terus beberapa fitur yang saya nggak suka di ras itu adalah idling stop. Kenapa? Jadi kadang-kadang tuh kaget. Kenapa? Karena kan rem tangannya masih crack ya guys ya. Jadi kita tuh harus injek rem terus gini loh, harus injek rem. Kalau remnya kita lepas dia akan nyala. Jadi menurut gue pribadi idling stop itu gue selalu matiin guys, selalu matiin. Jadi di sini idling stop letaknya di sebelah kanan, jejernya tuh yang matiin traction control sama start engine-nya di situ. Jadi saya nggak terlalu suka sih. Terus kalau kayak kulit ya udah kulit, lampunya sudah otomatis, meter clusternya kecil digital tapi nggak terlalu penting sih. Mungkin next ada kemarin beberapa netizen yang bilang kenapa nggak dikasih Optitron gitu loh. Jadi pada saat kayak siang itu suka gelap kayak gitu. Dan kalau malam tuh terlalu terang banget. Bisa nggak diredupin mas kayak itu? Ini belum ada fiturnya sih. Gitu guys. Ya lain-lain kayak misalkan yang emblem GR, ini GR, saya nggak terlalu suka sih, nggak terlalu penting. Jadi overall mobil gue sama mobil ini nggak terlalu banyak beda. Kayak speaker ya. Ini settingan custom saya, equalizernya saya bikin kayak gini. Saya waktu itu pernah belajar dari mana gitu, jadi kayak suaranya lebih enak gitu. Ya speakernya udah cukup oke. Mungkin kalian kalau misalkan mau lebih bagus lagi, kalian tinggal kasih peredam aja. Tapi saya pribadi nggak terlalu butuh karena
Saya kalau misalkan ada musik itu malah jadi nggak konsen untuk nyetir sih, saya bilang. Saya juga nggak perlu kenceng-kenceng. Suaranya cukup oke nggak? Cukup oke. Ya, mobil keluarga 3 baris ya, bentuknya ganteng ya kan. Fitur safety udah cukup lengkap. Oke lah. Ya meskipun ini tidak seluas kayak Avanza atau Veloz atau mungkin brand-brand lainnya, ya patut kita saya apresiasi sih. Ras ini masih cukup laku. Kenapa ya? Buat duduk di baris kedua masih cukup oke. Cuman kalau baris ketiga ya buat saya pribadi kayak agak sempit. Tapi ya nice to have aja gitu loh. Jadi kalau memang diperlukan ya mobil ini bisa dipakai untuk 3 baris, 6 atau 7 orang, dan saya sudah pakai kemana-mana ya cukup puas. Apalagi AC-nya juga double blower. Dan memang pokoknya kalian jangan cari kenyamanan dan aduh ini suspensinya nggak empuk dan segala macam. Memang Ras karakternya tuh kan memang mobil SUV ya. Jadi kalian jangan protes lagi kalau suspensi keras dan segala macam. Ya ini bisa diandelin buat di pegunungan dan segala macam. Dan kalau di sini ada gundukan wajar banget karena ini penggerak roda belakang. Tapi kalau untuk kayak kebutuhan gadget dan segala macam nggak perlu khawatir. Ada power outlet. Cuma memang kalian harus beli car chargernya. Car charger kalau mau beli linknya di deskripsi aja tuh. Malah saya jadi jualan kan. Dan di sini ada tempat cup holder di sebelah sini. Ya ini agak rawan keinjek anak-anak. Sebaiknya kalian tutup aja. Ada seat back pocket kiri kanan, headrest ada 3 ini untuk penumpang tuh ya. Cara pakainya bagaimana? Dari sini ke sini. Terus ada Esofix cantolan baby car seatnya gitu loh. Tapi warna hitamnya sih jadinya matching banget. Jadi dari luar tuh kontras ya, warna putih sama hitam-hitam. Bagian dalam hitam semua, termasuk ada tempat kacamata kayak gitu, kontras semua. Airbagnya tenang aja, di sini juga ada sampai pilar. Dan bisa dibuktiin ini bisa cocok buat mobil keluarga. Kenapa? Ada tempat cup holder 1, 2, 3. Nggak perlu khawatir untuk tempat cup holder. Dan di sini juga udah soft touch. Ini plastik biasa dan di sini masih fabric. Oke sih, bagian sebelah sini hitamnya suka. Cuman saya nggak sabar banget ya. Next kalau misalkan beneran Toyota Rush itu bakal facelift, kira-kira bentuknya kayak gimana ya? Apakah kayak RAV4? Ya duduk di baris ketiga ya gini. Pokoknya maksimal yang duduk di baris ketiga orangnya setinggi saya. Tinggi saya 163. Ini ngepas banget. Ya memang buat anak-anak, makanya sebenarnya nggak salah. Tahta terendah dalam keluarga tuh yang duduk di baris ketiga. Kayak gini. Tapi ya cukup oke. Saya bilang tadi nice to have, tapi saya pribadi mau baris ketiga tuh saya sering lipat. Ya karena duduknya kayak gini. Agak kurang nyaman. Tapi kalau buat anak-anak sih oke. Bahkan anakku tuh paling seneng duduk di baris ketiga. Karena ya anakku baru 7 tahun ya guys ya. Jadi masih seneng duduk di sini. Nggak perlu khawatir kayak misalkan minum aus segala macam. Ada tempat cup holder kiri kanan, power outlet, seat belt juga ada sampai baris sini, dan di sini ada hand gripnya. Gitu. Nah, Mas Teguh, kan udah beli Ras putih nih. Yes. Jadi nyesal nggak sih? Kalau udah dibandingin kayak gini, ya sekaligus nih ya saya kasih tahu ya. Saya nggak nyesel sih membeli mobil warna putih. Okay. Memang ya kemarin teman-teman kan lihat juga. Rasanya kan tadinya warnanya agak menguning nih Mas Arif. Nah itu salah satu kelemahan mobil warna putih ya. Lama-lama kan dia menguning nih. Yes. Tapi akhirnya kemarin saya minta bantu sama teman di coating. Oh, oke. Jadi bening lagi, like new. Jadi kalau warna putih saya kasih tahu kelebihannya. Kan dia kontras banget ya Mas Arif ya. Ini benar, kan black benar, glossy ya. Yes. Jadi langsung cakep ya. Benar. Hitam, putih, cakep banget ya. Ini desain juga putih. Ya. Dan spionnya juga hitam, kontras banget kan. Mas Arif ada kasih tahu sama customer-nya juga. Ya. Pernah nggak kejadian mobil menguning gara-gara dikasih car cover? Wah, benar tuh. Pernah kan? Nggak cuma menguning, Mas. Ada bercak-bercak. Kasih tahu Mas solusinya gimana, Mas? Pertama itu, jangan gunakan car cover di saat lembab ataupun hujan panas pakai car cover yang biasa nih. Yang mohon maaf nih, yang di luar sana yang harganya di bawah 300. Yes, benar, itu bahaya sekali. Efeknya nggak capek di ini doang, Mas. Itu lama hilangnya. Nggak bisa hilang kan? Nggak bisa hilang, lama banget hilangnya. Dipoles pun nggak mempan. Oh, kecuali kalau belinya yang harga 2 juta, 3 juta. Benar. Terus nanti bilang aja sama Mas Arif, saya mau di nano coating segala macam. Bisa dibantu kan? Bisa langsung. Kita bisa rekomendasikan. Jadi kalau warna putih kayak gitu. Tapi kalau warna hitam memang secara look habis dicuci ganteng banget. Dimodif-modif ganteng banget. Cuman ya memang kontrasnya nggak kelihatan ya Mas ya? Ya benar. Kayak jadi mobil Batman. Aksesorisnya tuh kayak nggak kelihatan. Cuman kalau memang dimodif ganteng. Tapi kalau kejemur matahari gini,
cenderung lebih menyerap panas banget. Yes. Agak Beneran. Atau mungkin kalian boleh komen deh yang sudah punya mobil warna hitam. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin cari tahu lebih lanjut lagi informasinya, silakan hubungi saya di 0852 636 9108 atau janjian saja di Auto 2000 Permata Hijau. Logonya ikonik tuh. Jadi teman-teman lunas ya. Jadi hutang saya kemarin saya sudah review nih ya, sekaligus langsung nih Mas Arif. Rasnya warna putih sama hitam. Jadi balik lagi, nyesel nggak? Saya nggak nyesel sih. Tapi mungkin ada beberapa orang yang suka warna hitam ya monggo. Tapi warna putih saya sudah jelasin kayak gini-gini ya. Yes. Next pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya Thomas Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.